Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pariman selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan kelas F dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan melalui daring. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap perkembangan dewasa awal madya, akhir atau lansia. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Muhammad Minanisar, NIM 2119135, kemudian Kurota Ayun 2119144, Muhammad Abdul Halim 2119147, Ulfa Alfiani 2119270, Aminah 2119323 dan Fitri Handayani 2119335. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian dewasa. Dewasa menurut Al-Quran adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental, psikologis, memiliki tanggung jawab dan sudah matang seperti buah yang matang di pohonnya dan siap untuk dipetik dan dimakan. Kemudian menurut ilmu psikologi, istilah dewasa dijelaskan dengan kematangan, baik kematangan kognitif, efektif maupun psikomotornya yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Lalu dari kedua pandangan tersebut, seseorang dapat disebut dewasa apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan mencapai kematangan psikologis sehingga mampu hidup dan berperan bersama-sama orang dewasa lainnya. Kedewasaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Kedewasaan bukan diukur dari usia seseorang. Hingga kini masih banyak orang yang telah berumur tua dan dewasa secara fisik, tetapi masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Faktanya dengan demikian, namun kadangkala ada juga pribadi remaja yang memiliki pola pikir layaknya orang dewasa. Tanda-tanda seorang individu yang berpikir dewasa antara lain, yang pertama, dapat memilah mana yang baik dan buruk. Kedua, berpikir kritis sebelum bertindak dengan alasan rasional. Ketiga, bertanggung jawab melakukan hal apapun. Yang keempat, pribadi yang mandiri dan ramah. Kelima, dapat menjadi pemecah masalah secara bijak. 6, tepat waktu dalam melakukan pekerjaan kecil apapun. Ketujuh, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. 8, berterima kasih terhadap saran yang diberikan oleh orang lain. Yang kesembilan, orang yang dewasa dapat mengelola waktu dengan baik. Yang kesepuluh, dapat bersimpati kepada orang lain. Dan yang terakhir, bisa mengatur keuangannya sendiri. Sikap dewasa bukan berarti orang tersebut telah memasuki usia dewasa secara fisik, namun pola pikir yang matang dan cara menyikapi hal tertentu merupakan wujud nyata bahwa ia telah dewasa secara pemahaman dan tindakan. Baiklah, penjelasan yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, NIM 2119144. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan fisik pada masa dewasa. Perkembangan fisik pada masa dewasa ada 3 perubahan.
Yang pertama, perubahan fisik pada masa dewasa awal. Yang kedua, perkembangan fisik pada dewasa tengah atau madya. Yang ketiga, perubahan fisik pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Perubahan fisik pada masa dewasa awal. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor gen. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti aktivitas fisik, perilaku merokok, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, diet, atau mengontrol berat badan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor gen seperti psoriasis, diabetes, anemia, atau sel darah merah yang berbentuk bulan sabit, dan lain sebagainya. Pada masa dewasa awal, terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi. Yang pertama ada premenstrual syndrome, yaitu gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan ketegangan emosi selama 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lain. Kedua, sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Hal ini disebabkan oleh seks bebas. Yang ketiga, infertilitas, ketidakmampuan untuk menghasilkan anak setelah 12 sampai 18 bulan berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin. Yang kedua, perubahan fisik pada masa tengah atau madya. Menurut Harlock, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Kemudian perubahan fisik pada masa akhir. Perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Berikut adalah beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan dewasa akhir atau usia lanjut. Yang pertama, otak dan sistem syaraf. Yang kedua, perkembangan sensori. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang keempat, sistem pernafasan. Dan yang kelima, seksualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan kognitif pada masa dewasa. Kognitif pada masa dewasa awal mempunyai tanda, yakni terjadinya peralihan dalam pendalaman informasi dan keterampilan apa yang perlu saya tahu dan integrasi praktis pengetahuan serta keterampilan bagaimana menemukan apa yang saya tahu hingga pencarian makna dan tujuan mengapa saya harus tahu. Daripada itu, kemudian perkembangan kognitif dewasa awal memperhatikan intelektual dalam konteks sosialnya. Yang kedua, kognitif pada masa dewasa tengah. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi.
Orang dewasa mampu dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usaha guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada. Yang ketiga, kognitif pada dewasa akhir. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar memori, inteligensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun, faktor individual difference juga berperan dalam hal ini. Nancy Denny menyatakan bahwa kebanyakan tes kemampuan mengingat dan memecahkan masalah mengukur bagaimana orang-orang dewasa lanjut melakukan aktivitas-aktivitas yang abstrak atau sederhana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Alfiani, NIM 2119270. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Sebagian besar orang dewasa telah menyelesaikan pendidikannya, yaitu hingga jenjang universitas, dan kemudian mereka memasuki jenjang karir dalam pekerjaannya. Kehidupan orang dewasa dibandingkan dengan masa remaja, selain bekerja, mereka juga akan memiliki kehidupan baru, mempunyai keluarga, mempunyai anak, dan yang harus tetap dipertahankan yaitu mempertahankan orang tua yang semakin menua. Adapun perkembangan sosial emosional pada masa dewasa, yaitu yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Setelah melewati masa remaja, orang dewasa memiliki kematangan fisiologis sehingga mereka siap untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, membina kehidupan rumah tangga. Di fase ini di mana dua individu dari keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga yang baru. Yang ketiga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi berumah tangga. Dalam proses perjalanan dalam fase ini, seseorang dituntut untuk mendapatkan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Yang keempat, dampak usia serta faktor keluarga terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Ketika orang yang bekerja mengalami ketidakpuasan dengan hasil pekerjaannya, keadaan ini seringkali dipengaruhi oleh stres. Yang terakhir yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian materi saya kali ini, yang akan dilanjut oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah, NIM 2119323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang pertama, kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang prima pada orang dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, memperoleh keturunan, dan mengelola kehidupan keluarganya. Sebaliknya, kekuatan fisik yang tidak prima menghambat orang dewasa untuk mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa dan dapat menggagalkan sebagian atau secara total tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Yang kedua, kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara 20-30 tahun. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik
cenderung akan dapat menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik. Dengan bekal kemampuan motor yang sangat baik, orang dewasa dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dalam lingkungan tugas-tugas perkembangannya. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motor yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan-keterampilan dalam berolahraga dan berkarya. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul dan berkomunikasi, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Kemampuan mental mencapai puncak dalam usia 20-an. Kemampuan mental yang dimiliki orang dewasa sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan. Penelitian terhadap kemampuan mental dengan menggunakan tes intelijensi sangat jelas menggambarkan adanya kemampuan mental yang baik dalam masa dewasa awal. Kemampuan mental seperti penalaran dengan menggunakan analogi, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, dan berpikir secara kreatif sangat diperlukan dalam mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap keterampilan-keterampilan dan kecakapan-kecakapan yang dituntut oleh tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Yang keempat, motivasi untuk berkembang. Apabila remaja telah mencapai usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Pada masa dewasa, individu terdorong untuk mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan tunangan, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Mereka terdorong untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara sosial, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup secara suatu individu, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir, dan menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Individu yang merasa butuh dan perlu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa cenderung mengarahkan perilakunya ke arah terkuasainya tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Yang kelima, model peran. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Orang dewasa yang masih berinteraksi dengan remaja dan mengikuti garis-garis perilaku remaja akan tetap berperilaku seperti remaja dan bukan pola perilaku orang dewasa. Orang dewasa yang memperpanjang pengaruh teman sebayanya pada masa remaja akan memperpanjang masa remaja mereka. Mereka tidak melaksanakan tugas-tugas perkembangan masa dewasanya. Seseorang yang terus melanjutkan sekolah dan bersahabat dengan teman sebaya hanya dalam urusan pelajaran, mereka tidak akan sempat atau mungkin tidak berani lagi untuk mencari pasangan hidup. Seseorang yang merasa senang dengan pergaulan akrab teman-teman sebaya masa remajanya mengakibatkan mereka tidak memperhitungkan persiapan-persiapan yang harus dilakukannya untuk memasuki dunia kerja. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 2119335. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan individual orang dewasa. Dalam Kamus Echolz dan Sadali 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Selain faktor lingkungan dan pembawaan, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual orang dewasa, yaitu pengalaman. Pengalaman di sini maksudnya adalah penerimaan orang dewasa terhadap pengaruh lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Roger mengemukakan bahwa konsep ini dalam proses perkembangan orang dewasa terus berlangsung dalam konsep organisme orang dewasa. Semakin lama, semakin disadari adanya individu orang dewasa, sehingga terbentuk menjadi pengalaman yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan individual orang dewasa. Yang pertama, ada perbedaan dalam minat. Minat, menurut Abdurrahman Saleh, mendefinisikan secara sederhana
Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Yang kedua yaitu ada kepribadian. Koswara dalam pengertian sehari-hari, kepribadian adalah bagaimana individu menampilkan dan menimbulkan kesan bagi individu lain. Menurut Maramis, kepribadian adalah keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus-menerus terhadap hidupnya. Kepribadian orang dewasa di sini mengacu pada kualitas total perilaku orang dewasa yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Yang dimaksud dengan kata unik di sini ialah bahwa kualitas perilaku orang dewasa itu bersifat khas. Yang ketiga yaitu mengenai kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan orang dewasa lainnya itu berbeda. Orang dewasa yang tampak dapat bertindak secara cepat dalam waktunya singkat, tepat, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan dengan mudah, tanpa menghadapi hambatan atau kesulitan yang berarti. Lazim dikenal dengan cakap. Dalam istilah psikologis, orang tersebut disebut sebagai orang yang berperilaku intelijen. Pengertian perilaku intelijen berkaitan dengan konsep inteligensi. Inteligensi bukanlah substansi atau benda atau kekuatan yang terletak dalam bagian tertentu dalam tubuh seseorang, melainkan persifatan kualifikasi perilaku individu yang menunjukkan pernyataan intelek yang digunakan. Individu orang dewasa memiliki kecakapan tertentu, bukan karena kelahirannya semata-mata, melainkan juga karena perkembangan dan pengalamannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran yang kami buat tentang perkembangan tahap dewasa awal, tahap dewasa tengah, dan tahap dewasa akhir. Mungkin itu yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.